Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita akan memulai khotbah kita tentang relasi dengan sesama. Kita akan memulai dengan suatu hal yang sangat mendasar, Saudara, dengan hal yang sangat fundamental. Itu kita akan membahas tema fondasi relasi yang sehat. Kita akan membahasnya, merenungkan tema ini melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 22. Tapi kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya akan membaca ayat 13 sampai 14 dan ayat 19 sampai 20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Efesus pasal kedua ayat 13. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, di awal khotbah ini saya ingin menunjukkan kepada saudara sebuah realita yang sedang terjadi di dunia kita saat ini. Tapi saya ingin menggambarkannya dengan sebuah alat peraga, saudara. Seperti tadi ya, saya takut semoga nggak meledak sebelum waktunya. Nah, saudara, dunia saat ini sadar atau tidak sadar sedang membangun fondasi relasi itu seperti balon ini. Maksudnya apa, saudara? Nah, saudara perhatikanlah balon ini, itu ya. Kelihatannya begitu indah dari luar, merah menyala membuat mata tertarik, buat kita berkata, wow, indah sekali. Dan membuat hati kita bisa senang, apalagi untuk anak-anak begitu ya. Nah, saudara, inilah yang kita rasakan ketika kita bertemu dengan seseorang yang rasanya begitu indah, menarik dari luar. Kita merasakan sebuah percakapan yang begitu nyambung, percakapan awal, percakapan permukaan yang begitu nyambung. Ada canda tawa, ada kecocokan, ada chemistry awal yang begitu kuat. Hati kita seolah-olah berdegup dengan kencang. Dan kita berkata di dalam hati, akhirnya aku menemukan seseorang yang ku mengerti dan yang mengerti aku. Tapi saudara, kemudian waktu berjalan dan mulai muncul kekecewaan kecil di dalam relasi kita itu. Ada kata-kata yang menyakiti, ada harapan, ekspektasi yang tidak terpenuhi. Mulai muncul ketidakcocokan demi ketidakcocokan di dalam relasi itu. Dan perlahan apa yang terjadi, saudara? Saudara jangan kaget ya, jangan kaget. Apa yang terjadi? Relasi itu hancur. Relasi itu hancur seperti balon ini. Mengapa, saudara? Karena fondasi balon ini begitu terlihat indah di luar, tapi kosong di dalam. Nah, itulah yang terjadi di dunia kita saat ini. Begitu banyak orang yang membangun relasi, baik dengan pasangan, baik dengan keluarga, baik dengan teman. Itu menggunakan fondasi balon ini. Nah, saudara, apakah saudara relate dengan hal ini? Misalnya, saudara, di dalam komunitas kelompok kecil kita gitu ya. Misalnya ada teman kita yang secara sengaja maupun tidak sengaja bercanda, tapi menyakiti hati kita. Ya, ini misalnya terjadi kepada saya gitu ya. Nah, terus teman saya tuh ngomong gini ke saya. Vin, awakmu gede mentoh, wis koyo Goliat, sangari. Terus saya tersinggung, saudara. Saya marah. Saya kata, maksudnya apa? Sing genawe toh. Ini logat-logat Sunda dicampur Semarangan. Tapi saya suka sekali logat Semarang, saudara. Unik. Hei, enak sekali. Nah, itu, saudara. Saya marah, kemudian akhirnya saya tidak mau lagi berteman dengan dia. Saya gak mau ketemu lagi dengan dia, saya menghindari dia. Dan ya, relasi itu hancur. Sepele ya, saudara. Bercanda, tapi bisa menyakiti. Tapi bukankah itu yang kadang juga terjadi? Ngelihat orang gak senyum, ketika kita sapa, oh udahlah, dia mah gak senyum, dia jutek, cuek, tinggalin aja. Sepele, karena kita bangun fondasi dengan fondasi balon itu. Maka dari itu, saudara, tidak heran berita-berita yang kita hadapi, kita dapati saat ini banyak mengangkat isu-isu tentang perceraian, isu-isu tentang anak-anak muda
yang mengakhiri hidupnya akibat gagal dalam berelasi. Isu-isu tentang anak yang mengakhiri hidup orang tuanya. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Oh saudara, bukankah ini begitu miris? Relasi yang begitu indah di awal tadi, tapi berubah menjadi kekacauan. Relasi yang begitu manis, menjadi begitu miris. So, sekarang pertanyaannya, jadi sekarang bagaimana aku harus menjalani kehidupan berelasiku? Kalau fondasi balon itu bukanlah fondasi yang baik dan kokoh, maka di atas dasar apa aku harus membangun fondasiku? Ataukah saudara, justru di tengah dunia sudah semakin toksik ini, lebih baik aku gak harus berelasi aja. Supaya aku gak terus-menerus harus merasakan kehancuran, kesakit hatian akibat relasi. Apakah lebih baik aku mengisolasi diriku aja dari kegiatan sosial? Lebih baik aku menjadi antisosial? Saudara, maka dari itu sebelum kita masuk mengetahui fondasi seperti apa sih yang harus kita bangun untuk kita memiliki relasi yang sehat, saya rindu untuk mengajak kita mundur sedikit, saudara. Kita kembali melihat sebenarnya dari awal Tuhan itu mendesain kita ini seperti apa sih di dalam hal berelasi. Apakah dari awal memang relasi itu didesain dengan sulit, makanya kita menghadapi relasi-relasi yang sulit? Dan apakah memang didesain pada akhirnya kita hidup untuk tidak berelasi? Saudara, mari kita cari tahu bersama. Kita boleh melihat di dalam Alkitab kita, di kitab pertama, di kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat ke-26. Ketika Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, ini mengartikan apa? Ini mengartikan bahwa sejak awal ide manusia itu diciptakan merefleksikan Allah. Sejak awal manusia itu diciptakan, didesain untuk mencerminkan Allah. Dan saudara, siapa Allah itu? Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang sejak kekekalan saudara, hidup di dalam persekutuan kasih yang begitu sempurna. Yang kita kenal dengan sebutan teologis perikoresis. Saling mengasihi, saling memberi, saling memuliakan. Saudara, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ide tentang relasi, desain tentang relasi itu berasal dari Allah itu sendiri. Sedari awal saudara, hati Allah adalah hati yang berelasi. Ketika kita melihat Allah ketika menciptakan Adam, itu bukan hanya Allah menciptakan manusia, tapi itu merupakan isi hati Allah yang mau berelasi dengan manusia. Dan saudara, desain ini semakin lengkap ketika kita melihat, ketika Allah berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka dari itu dia menciptakan Hawa. Yang mana kita bisa melihat juga bahwa manusia ternyata didesain berelasi tidak hanya dengan Allah secara vertikal, tapi juga dengan sesama secara horizontal. Namun sayangnya saudara, memang seperti yang kita ketahui, ada masalah yang begitu besar yang tercatat di kitab Kejadian 3. Yaitu dosa merusak kemampuan manusia untuk berelasi. Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, relasi yang sempurna itu kemudian diwarnai dengan ketakutan. Mereka bersembunyi dari Allah, diwarnai dengan saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan si ular. Diwarnai dengan permusuhan. Saudara, itulah alasan mengapa sekarang ketika kita menjalani relasi demi relasi, kok rasanya gak mudah ya. Kok ya terus mengecewakan dan menyakiti. Sekarang pertanyaannya, oke, kemampuan manusia untuk berelasi sudah rusak, maka dari itu kita menjalani kehidupan relasi yang tidak mudah. Terus setelahnya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah aku pesimis jadinya di dalam menjalani relasi yang sudah ada ini, yang akan ada ini? Di sini kita mau mencari tahu bersama ya, saudara, di Efesus 2 pasal 11 sampai 22. Bagaimana saudara di tengah dunia yang tidak sehat ini, kita boleh mempunyai relasi yang sehat. Saudara, sedikit konteks dari surat Efesus ini. Kita boleh melihat jemaat Efesus saudara pada waktu itu terdiri dari orang-orang Yahudi
dan orang-orang non-Yahudi. Mereka harus hidup bersama di dalam satu gereja. Nah saudara, ini bukanlah sebuah perbedaan kecil belaka hanya membedakan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Tidak. Tapi kalau kita boleh masuk lebih dalam lagi, kita boleh mendapati ada suatu masalah yang begitu serius di antara kedua pihak ini. Yaitu apa? Yaitu mereka telah dan masih menjalani permusuhan yang ada, yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Bahkan saudara, kalau kita boleh melihat bait suci Yerusalem pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu membangun tembok setinggi 1,5 meter, saudara, untuk memisahkan diri dengan orang-orang non-Yahudi, yang disebut dengan tembok sorek. Jadi saudara, kalau kita boleh melihat gambar di depan ini adalah gambaran bait suci Yerusalem. Nah, di mana letak tembok pemisah itu? Semoga kelihatan, yang saya lingkari merah itu berada di luar, bagian paling luar dari bait Allah Yerusalem itu. Dan bahkan yang lebih parah lagi saudara, didapati sebuah prasasti yang menuliskan seperti ini. Siapapun orang non-Yahudi yang melewati tembok ini akan dihukum mati. Oh saudara, ini di gereja loh, di bait Allah. Kok terjadi hal yang seperti ini? Tapi saudara bayangkan jika ini terjadi di gereja kita, di gereja stadion. Ada tembok pemisah antara satu etnis dengan satu etnis yang lain. Ada tembok pemisah antara yang punya ekonomi menengah ke atas dan yang punya ekonomi menengah ke bawah. Ada tembok pemisah antara jabatan yang tinggi dan yang punya jabatan yang tidak begitu tinggi. So, jika ada tembok pemisah di ruangan kebaktian ini, apa perasaan kita, saudara? Saudara, kalau saya akan merasa geram, saya akan merasa kesal, saya akan merasa terganggu, saudara. Karena selain mengganggu keestetikan ruangan ibadah ini, terganggu dengan merusak pemandangan, jadi susah untuk melihat. Tapi juga kenapa sih harus ada pembeda? Kenapa sih harus dibeda-bedain? Bukankah kita sudah sering sekali mendengar bahwa di dalam Kristus kita adalah satu tubuh? Tapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk memeriksa ke dalam kedalaman hati kita. Saudara sadar atau tidak sadar, bisa jadi tembok itu ternyata sudah ada di gereja kita. Tidak terlihat saudara, tetapi tembok itu bisa jadi kita bangun di dalam hati kita. Kita hidupi di dalam kehidupan kita, kita hidupi di dalam komunitas kita. Tanpa sadar saudara, mungkin kita hanya ingin berkumpul, berkomunitas, berrelasi dengan orang-orang yang memiliki etnis yang sama dengan kita. Mungkin bisa jadi kita hanya ingin berkomunitas, berrelasi dengan orang-orang yang memiliki status ekonomi yang sama atau etnis mirip dengan kita. Dan tanpa sadar mungkin kita mulai menjauhi, memisahkan diri dari orang-orang yang berbeda dengan kita. Saudara, ini ibarat batu bata ini. Saudara, kita bisa lihat ya batu bata ini dibuat oleh manusia gitu ya. Dibuat secara presisi dengan ukuran yang sama sesuai dengan standar yang sudah ada. Gitu ya. Kita bisa melihat batu ini kelihatannya solid begitu ya. Tapi saudara, pertanyaannya, ada nggak sih orang yang menggunakan batu bata ini sebagai fondasi di dalam sebuah bangunan? Menurut saya sih kayaknya nggak ada gitu ya. Karena apa? Karena batu yang kelihatan solid ini, batu yang kelihatan indah ini, batu yang kelihatan sama ini, kelihatan kokoh ini, tapi ketika dibenturkan, ketika jatuh, apa yang terjadi? Dia retak, saudara. Dia juga akan hancur. Saya tidak akan meratakannya, nanti mengotori di depan sini begitu ya. Tapi itu yang terjadi ketika kita membangun relasi kita hanya sebatas kesamaan. Kesamaan etnis, status ekonomi, jabatan, hobi dan lain sebagainya, saudara. Kelihatannya oke, cukup kuat karena kita sama. Tapi ketika muncul benturan satu dengan yang lain, muncul perbedaan pendapat, muncul masukan atau kritik yang begitu keras, maka relasi itu akan hancur dan pada akhirnya
akan retak dan pada akhirnya akan hancur. Sudah dari pendahuluan hingga kepada konteks Efesus 2 ini, sebenarnya kita sudah boleh melihat, mendapati dua fondasi relasi yang tidak sehat. Yang mungkin itu bisa jadi akar. Mengapa relasi demi relasi yang kita jalani itu bisa jadi hancur. Dan sekarang kita akan masuk kepada inti khotbah kita pada hari ini, saudara. Efesus 2 ayat 11 sampai 22 selain menyingkapkan fondasi relasi yang tidak sehat, tapi juga memberi kepada kita pengingat bahwa sebenarnya, saudara, kita sudah boleh punya fondasi yang sehat dan juga kokoh di dalam berelasi. Saudara, mari kita lihat ayat 14 sampai kepada 16. Saudara, kalau kita lihat pada ayat ini, Paulus sedang mengingatkan jemaat di Efesus dan juga jemaat di stadion saat ini yang mungkin sedang membangun fondasi relasi yang tidak sehat. Yang mungkin membangun fondasi di atas batu bata tadi. Bahwa Yesus sebenarnya telah menghancurkan tembok pemisah itu. Tembok pemisah yang secara kelihatan dibangun oleh orang-orang Yahudi. Dan tembok pemisah yang secara tidak kelihatan dibangun oleh kita. Dikatakan karena dialah damai sejahtera kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dan bagaimana caranya Yesus menghancurkan? Ayat 15 sampai 16, saudara. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Sudah seperti yang kita tahu, di atas kayu salib, Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Dia menanggung murka Allah. Dia merasakan keterpisahan dengan Allah. Supaya relasi kita yang tadinya terpisah dengan Allah, itu bisa boleh kembali dipulihkan. Tapi saudara, terkadang ada bagian yang terlupakan ketika kita menyampaikan makna karya salib Kristus ini. Yaitu apa? Yaitu selain dia memperdamaikan kita dengan Allah, dia juga telah memperdamaikan kita dengan sesama kita. Selain dia memulihkan relasi kita dengan Allah, tapi dia juga memulihkan relasi kita dengan sesama. Maka dari itu, saudara, ketika kita melihat kepada salib ini, salib itu memiliki sebuah dimensi yang begitu indah. Kita boleh melihat sebuah dimensi kayu yang berdiri tegak secara vertikal dan kayu yang membentang secara horizontal. Saudara, Alkitab tidak pernah memaparkan makna ini, tidak pernah menggunakan kata ini, tapi saya rasa tidak ada salahnya ketika kita melihat kepada salib ini, kita terus boleh diingatkan bahwa karya keselamatan Kristus itu telah memulihkan relasi kita dengan Allah secara vertikal dan telah memulihkan relasi kita dengan sesama secara horizontal. Di atas kayu salib, saudara, Yesus telah menghancurkan fondasi relasi yang tidak sehat. Yesus telah menghancurkan tembok pemisah antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Saudara, selain itu, Yesus juga telah memberikan kepada kita sebuah identitas yang baru. Bukan orang Yahudi yang baru, bukan orang non-Yahudi yang baru. Tapi ayat 19, saudara, berkata, kita bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, melainkan kita semua adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, saudara, melalui salib maka sudah tidak ada perbedaan lagi. Kita semua sama. Di hadapan Allah kita semua sama. Mau dari etnis ABCD, mau dari jabatan ABCD, mau dari status ekonomi ABCD. Kita semua sama. Kita memiliki status dan identitas yang sama. Kawan, sewarga, anggota keluarga Allah. So, sudah seharusnya tembok pemisah dalam relasi itu sudah tidak ada lagi. Maka dari itu, saudara, Paulus kemudian mengakhiri perikop ini dengan sebuah ajakan dan pengingat bahwa kalau fondasi relasi yang tidak sehat itu sudah hancur oleh Yesus Kristus, maka bangunlah relasi dengan sesama menggunakan fondasi yang sehat, yang kokoh dan benar. Saudara, saya masih punya satu batu lagi di sini gitu ya. Ini batu kali ya. Ini batu yang berbeda dengan batu bata tadi.
Kalau batu bata tadi begitu presisi, dibuat oleh manusia begitu ya. Batu kali ini dia tidak diciptakan oleh manusia, dia dibentuk oleh alam begitu ya. Dia juga tidak presisi. Tapi saudara, batu ini adalah batu yang kuat, batu yang padat, batu yang tidak mudah retak, batu yang dapat bertahan dengan lama. Saudara, inilah batu yang dipakai oleh para arsitek zaman kuno untuk menjadikan batu dasar, menjadi fondasi, menjadi batu penjuru di dalam sebuah bangunan. Batu yang letaknya paling menentukan, saudara. Karena kalau batu ini kuat, batu penjuru ini kuat, maka seluruh bangunan di atasnya akan kuat. Dan saudara, inilah yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus 2 ayat 20. Yesus Kristus adalah batu ini. Yesus Kristus adalah batu penjuru sejati di dalam relasi kita. Dan Paulus berkata, pakailah fondasi itu. Tapi sekarang pertanyaan terakhir untuk kita, saudara, dan juga aplikasi dari khotbah kita hari ini. Bagaimana? Bagaimana caranya menjadikan Yesus Kristus sebagai fondasi, sebagai batu penjuru dari setiap relasi kita? Nah, saudara, saya terlebih dahulu ingin mengatakan sekali lagi, bahwa setiap relasi yang kita jalani di dalam kehidupan kita, itu pasti tidak selalu berjalan dengan mulus. Kita boleh melihat Yesus Kristus, pribadi yang sempurna itu saja, dia juga pernah mengalami relasi-relasi yang tidak mulus. Kita boleh melihat ketika dia berada di tengah-tengah keluarganya, dia tidak dipercaya, saudara, oleh saudara-saudaranya. Kita boleh melihat di dalam relasi guru dengan murid, Yudas, muridnya sendiri, sudah hidup setiap hari dengan Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Tapi Yudas tetap mengkhianati dan menjual Yesus hanya dengan sebuah kecupan. Kita boleh melihat di dalam relasi persahabatannya dengan Petrus. Tapi Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan pada akhirnya, puncaknya, ketika Yesus disalib, semua orang, murid-muridnya, itu meninggalkan dia. Ya saudara, relasi yang ada di dunia ini bukanlah relasi yang mudah. Tapi saudara, ketika kita ingin menjadikan Yesus sebagai batu penjuru di dalam relasi kita, kita boleh melihat ketika Yesus di dalam relasinya dia dihianati, dia tidak dipercaya, dia ditinggalkan, tetapi dia tidak pernah melakukan hal yang sama kepada orang itu. Kita tahu, saudara, Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia. Tapi dia nggak men-silent treatment Yudas. Dia nggak, waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia nggak meninggalkan tuh, dia nggak nge-skip kakinya Yudas. Tapi justru dia tetap menghampiri Yudas. Dia tetap mengasihi Yudas. Dan dia tetap melayani Yudas dengan membasuh kakinya. Ketika Petrus menyangkalnya 3 kali, saudara. Dia nggak balik menyangkali Petrus tuh. Dia justru mengejar Petrus, dia datang kepada Petrus, dia tetap mengasihi Petrus. Dan dia memulihkan hati Petrus yang sudah hancur itu dan merasa tidak layak itu. Bahkan saudara, dengan kita sekalipun. Saudara, kita boleh mengingat, kita boleh tahu banyak sebutan relasi yang diberikan Allah kepada kita. Bapa kepada anak, Yesus sebagai sahabat sejati, Yesus sebagai mempelai pria dan kita adalah mempelai wanitanya. Lihat ini saudara, Allah menunjukkan kerinduan yang begitu besar untuk berelasi dengan kita. Dengan penggambaran orang tua, teman, bahkan pasangan. The whole relationship itu. Tapi apa yang kita lakukan kepada dia? Kita mengkhianati dia, kita tidak mempercayai dia, kita meninggalkan dia dengan lebih memilih dosa dan dunia. Tapi sekali lagi, apa yang dia lakukan untuk kita? Dia justru datang repot-repot untuk menghampiri kita. Dia turun langsung ke dunia yang hancur ini supaya dia lebih dekat dengan kita. Bahkan dia, saudara, tidak pernah sama sekali menyerah.
terhadap kita. Ketika kita mencambuk dia, ketika kita memukul, menendang dia, ketika kita mengolok-olok dia, meludahi dia, oleh setiap dosa demi dosa, oleh setiap pengkhianatan demi pengkhianatan yang kita lakukan terhadap dia. Tapi dia menerima itu semua. Bahkan saudara, dia menerima ketika kita menyerahkannya kepada salib. Dia tetap bertahan, dia tidak menyerah di tengah relasi yang paling toksik yang pernah ada di sepanjang sejarah dunia ini. Dia justru tetap mengasihi kita, memikirkan kita, dan melayani kita. Demi supaya relasi kita dengan dia boleh dipulihkan, boleh dekat kembali, boleh intim kembali. Saudara, inilah juga yang Yesus undang ketika kita mengalami relasi yang tidak mudah. Kita boleh melihat di PPT ini, saudara. Ini menjadi aplikasi bagi kita semua. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai fondasi di dalam relasi kita. Saudara, ketika relasi, baik itu dengan pasangan, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman, itu melukai dan mengecewakan kita. Marilah kita mengingatkan diri akan Injil yang begitu indah ini. Bahwa aku sudah melukai dan mengecewakan mempelai sejatiku, bapa sejatiku, sahabat sejatiku lebih dalam, lebih parah. Tapi dia tetap mengampuniku, dia tetap mengasihiku, dan dia tetap mengejarku. Saudara, kalau kita melakukan hal ini, saudara, di dalam pertolongan Roh Kudus, kita akan merasa juga tertolong untuk juga dapat mengampuni dan mengasihi relasi kita itu. Saudara, lihatlah karena hal ini. Relasi adalah lokasi konstruksi, tempat kasih karunia yang membangun kita setiap harinya. Di sana Tuhan sedang meruntuhkan ego, kesombongan, dan iri hati kita. Memahat dan membentuk karakter kita. Memotong bagian-bagian yang tidak perlu di dalam diri kita. Dan menyusun ulang hati kita. Memberi makna pada kasih yang hambar. Menghidupkan hati yang apatis. Dan melembutkan diri yang empati. Saudara, pembangunan ini tidaklah instan. Dan juga tidak mengenakan. Ada suara bising, ada debu, ada proses yang kadang tidak nyaman. Tapi ingat, semua itu bukan tanpa tujuan. Kelak, saudara, kita akan berdiri sebagai bangunan yang indah dan kokoh. Hasil karya sang arsitek agung kita, Yesus Kristus. Saudara, ada cerita di balik kata-kata ini yang baru saya alami 1 jam yang lalu. Begitu indahnya saya mengalami relasi di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara mengikuti di KU1, kata-kata ini tidak sama seperti ini. Saya menggunakan penggambaran dapur, saudara. Dapur yang memasak, memproses. Tapi ada beberapa rekan yang kemudian datang, menghampiri, kemudian memberi masukan kepada saya. Kok bisa nggak diubah begitu ya? Karena kita ngomongin fondasi, dari tadi ngomongin batu begitu ya. Kok tiba-tiba jadi dapur? Saudara, kalau saya tadi ingat pakai fondasi balon tadi, ketika dapat masukan, wah, saya pasti akan marah tuh. Saya pasti akan tersinggung. Apa sih? Aku nih udah siapin khotbah ini. Butuh waktu begitu ya, aku nyusun gini, bikin kalimat ini tuh gak mudah. Aku bisa tersinggung. Aku bisa mengabaikan. Tapi ketika saya tidak membangun relasi itu dengan fondasi balon ini. Saya melihat justru Tuhan memberikan orang-orang di dalam relasi saya, rekan-rekan di dalam relasi saya justru untuk menolong. Membuat ini semakin nyambung jadinya begitu ya. Relasi adalah lokasi konstruksi, tempat kasih karunia yang membangun kita setiap hari. Nah, saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini. Saya akan mengajak setiap kita untuk merefleksikannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, mari kita merefleksikan akan hal ini. Di antara ketiga fondasi ini, balon, batu bata, dan juga batu kali. Di atas dasar apa selama ini kita membangun fondasi relasi kita? Apakah Yesus, saudara, benar-benar menjadi batu penjuru, menjadi fondasi di dalam kehidupan berelasi kita? Dan apakah kita, saudara, mau memperjuangkan relasi-relasi yang Tuhan percayakan kepada kita, sebagaimana Yesus berjuang di dalam relasi yang tidak mudah dengan kita?
Sudah kiranya kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang telah diperbaharui oleh Injil. Yang mana kita mampu mengasihi dan memberi kasih karunia di dalam relasi. Karena kita sudah lebih dulu menerima kasih karunia dan dikasih oleh Yesus Kristus. Dan kiranya kita tidak hanya memiliki hubungan yang dekat dengan Allah secara vertikal, tapi juga memiliki hubungan yang dekat secara horizontal di dalam komunitas Injil. Yang terdiri dari orang-orang yang berbeda, tetapi satu di dalam kasih Kristus. Amin.